masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Sahabat Muslim, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi sekitar 2 minggu kemarin tentang para kontestan Miss Universe yang kemudian melaporkan pelecehan yang terjadi pada diri mereka ke kantor polisi. Kali ini kita coba memberi tanggapan tentang peristiwa tersebut, tentunya nggak jauh-jauh kita berusaha untuk melihat ini dari kacamata Islam. Nah, sahabat Muslim, mereka ini melaporkan pelecehan yang terjadi pada mereka ke kantor polisi. Hanya saja bagi saya yang menggelitik itu adalah standar pelecehan yang mereka maksud atau pelecehan yang mereka yakini. Apa sih yang dimaksud pelecehan itu menurut mereka? Dan kemudian juga di dalam hukum positif di Indonesia ini, apa yang diakomodir dari pelecehan tersebut, batasannya kemudian apa? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena bagi saya yang ada di benak saya adalah sejak mereka mendaftar, kemudian sampai mereka maju ke babak berikutnya, kemudian lolos seleksi, maju terus sampai mereka bertanding di luar negeri, mungkin sampai final, mungkin sampai juara. Apakah seluruh sesi resmi yang mereka lalui dalam kontes tersebut, apakah tidak ada unsur pelecehan di sana? Unsur pelecehan di sana. Karena begini, Miss Universe ini adalah peristiwa yang sudah lama sekali terjadi dan sejak dulu melahirkan polemik dan pro kontra. Yang bagi seorang muslim sebenarnya tidak ada pro kontra, yang ada hanya kontra. Karena hal seperti ini dari sisi moral apalagi agama sudah nggak jelas, sudah jelas haramannya. Dari dulu yang saya ketahui adalah yang dilakukan oleh para kontestan Miss Universe ini adalah cuma satu yang tidak mereka lakukan, yaitu ketika mereka tampil, mungkin di babak finalnya atau apa, yaitu tidak tampil telanjang bulat tanpa busana. Karena yang di bawah itu semua mereka lakukan dan mereka itu dieksploitasi fisiknya, yaitu dengan diarahkan oleh orang-orang di sana itu tentang gaya bicaranya, gerakan-gerakan tubuhnya, kemudian cara mereka berpakaian, itu semua dalam rangka untuk membangkitkan hasrat dan syahwat daripada laki-laki. Nah, sahabat muslim, jika kemudian setelah itu terjadi pelecehan atau bahkan terjadi perkosaan, lalu itu semua salah siapa? Kenapa kalau seseorang sudah melakukan sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya sesuatu dan sebab-sebab itu dia tempuh dengan sadar, lalu terjadi sesuatu yang ditakutkan itu, ini salah siapa? Nah, sahabat muslim, memang secara fitrah wanita itu senang dengan tampil cantik dan mereka tuh senang untuk dipuji kecantikannya. Sedangkan pria pada lazimnya mereka itu menyukai, memandang dan menikmati kecantikan wanita. Dan ini pun diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa wanita itu juga dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena nasabnya, karena kekayaannya, juga karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Dan Rasulullah memerintahkan agar memilih wanita dikarenakan agamanya. Nah, kemudian juga Al-Quran telah memberitahu kepada kita bahwa kecintaan salah satu syahwat di dunia ini yang paling menarik bagi manusia adalah wanita, anak-anak, emas, perak, sawah, ladang, dan peternakan. Nah, sahabat muslim, Islam bukanlah agama yang membunuh naluri orang yang menganutnya, yaitu dengan melarang mereka melakukan aktivitas seksual atau aktivitas pernikahan. Namun Islam juga bukan agama yang mengajarkan dan memerintahkan penganutnya untuk melepaskan syahwat ini sebebas-bebasnya tanpa ada aturan. Namun Islam itu datang untuk mengatur dan mengendalikan syahwat ini agar manusia yang melampiaskannya itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan sekedar mendapatkan kenikmatan syahwat jasmaniah belaka. Nah, sahabat muslim, hanya saja pada hari ini peradaban modern yang katanya modern saat ini itu dikuasai oleh hegemoni barat, yang mana barat ini adalah telah menjadikan pemuasan kepada materi ini adalah sebagai fokus inti mereka, yaitu standar mereka itu pemuasan kebutuhan material yang sangat ekstrim. Mereka itu fokus untuk mendapatkan kekayaan, kepopuleran, kemudian juga kecantikan dan kekayaan. Dan ini semua kemudian membuat seluruh aktivitas-aktivitas yang mengeksploitasi fisik itu luar biasa dieksploitasinya tanpa batas. Dan kemudian jiwa-jiwa manusia kemudian diabaikan dari pembinaan-pembinaan dan kemudian pengisian rohani mereka.
Dalam kondisi seperti inilah, kemudian kecantikan wanita itu mendapatkan tempatnya. Kemudian para desainer itu merancang berbagai hal untuk mengeksploitasi dan mendadani tubuh wanita. Dan mereka itu sangat tahu bagian mana dari tubuh wanita itu yang sangat bagus untuk dibuka dan ditonjolkan, dan kemudian bagian mana yang harus ditutup. Nah, kemudian juga dunia industri kapitalis juga yang tidak mengenal halal dan haram tidak ketinggalan untuk memanfaatkan, mengeksploitasi tubuh manusia ini agar dalam rangka untuk mendukung penjualan produk-produk mereka. Walaupun itu nggak nyambung sama sekali dari produk mereka. Mereka misalnya memanfaatkan wanita seksi untuk menjual produk ban, kemudian menampilkan wanita seksi untuk menjual cat mobil atau kemudian mengganti oli. Dan ini semua tidak ada hubungannya. Namun mereka tahu persis bahwa wanita seksi itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki, dan kemudian dari syahwat tersebut kemudian mereka berharap timbulnya minat, dan minat itu kemudian mendorong para laki-laki untuk membeli produk yang mereka jual. Nah, sahabat muslim, akhirnya kita tahu dari kontes-kontes seperti ini tujuannya itu semata-mata untuk mengeksploitasi tubuh wanita dan juga untuk kepentingan bisnis-bisnis tertentu. Namun ironisnya, kegiatan-kegiatan seperti ini itu sering dikemas dengan jargon-jargon sosial, dengan jargon-jargon pendidikan, sehingga kontes-kontes seperti ini diharapkan orang punya image memandang kontes seperti ini adalah dalam rangka mengangkat harkat dan martabat wanita. Padahal sudah jelas kontes tersebut adalah menampilkan wanita ditelanjangi hampir total, pakai pakaian renang, kemudian menggunakan bikini, sehingga setiap orang menontonnya, laki-laki menontonnya bisa menikmati setiap sentimeter tubuh wanita tersebut. Dan kemudian pakaian yang digunakannya pun ya tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, sahabat muslim, mungkin saja mereka bisa berdebat dan mendebat kepada kita. Dan tentu saja ini tentang masalah sudut pandang. Dan sudut pandang daripada para kapitalis dan juga materialistis adalah mereka tidak perlu dengan halal haram, tidak mengerti, tidak mengenal tentang akhirat. Bagi mereka adalah tujuan hidup ini bagaimana mereka berkelimpahan materi, bisa populer, bisa kaya dengan apapun jalan yang mereka tempuh. Dan kemudian sahabat muslim, saya mau mengingatkan kepada wanita-wanita para kontestan tadi, jika mereka muslim, bahwa jika kalian diberikan kecantikan oleh Allah, maka ini adalah karunia sekaligus ujian bagi kalian, yaitu semua harus digunakan dalam koridor untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dijual murah, apalagi menghinakan diri dengan menelanjangi diri, membuka aurat kalian sebebas-bebasnya di hadapan laki-laki di seluruh dunia ini. Nauzubillah min zalik. Nah, sahabat muslim, saya bertanya kepada para wanita tadi, apakah jalan hidup seperti ini yang membuat kalian bahagia? Apakah tujuan hidup seperti ini yang diperintahkan oleh agama kalian? Ingatlah bahwa siapa saja menggantungkan kebahagiaannya kepada pujian manusia, menggantungkan kehidupannya materinya terhadap kemudian yakin itu didapatkan dari manusia, maka mereka pasti akan kecewa, tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Dan juga mereka mesti tahu semua kekayaan, kebahagiaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat muslim, mereka pun harus tahu bahwa sebentar lagi sudah ada calon-calon yang di belakang mereka yang lebih muda, lebih menarik, yang akan menggantikan posisi-posisi mereka yang sebentar lagi akan dianggap uzur. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita sudah tahu bahwa dunia ini adalah hanya tipu daya semata yang sangat melalaikan. Demikian, semoga bermanfaat.